bagi pendiri republik di negeri ini, memberikan kesejahteraan kepada rakyat menjadi tujuan utama kemerdekaan. Oleh karena itu, Bung Karno pun mendirikan sebuah yayasan dengan berbadan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Namun sayangnya YKP yang berada di Surabaya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pendiri bangsa. Ikuti Eko Gagak. Halo, assalamualaikum bro, Mas Eko Gagak. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik saja lah. Semoga Iya, terwaras semua ya. alhamdulillah. Oke, Mas Eko, ini ngomong-ngomong kita ngobrol pinggir jalan kali ini agak serius ini. Ini terkait dengan Yayasan YKP dan juga PT YKP Surabaya. Apa yang sampean ketahui tentang YKP ini? Terima kasih ya atas waktunya ya. Berdasarkan referensi yang saya dapat itu, YKP itu didirikan oleh Bung Karno ya. Jadi Pemerintahan iya, udah lama ya. Presiden Soekarno. Iya betul. Tahun berapa itu Mas Eko? Itu tahun 1950 itu terkait pembentukan kota besar ya, kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bandung Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta ya. Seingat saya seperti itu. Empat kota ya. Tujuannya kan untuk apa namanya itu perencanaan pembangunan perumahan rakyat ya, yang diprioritaskan untuk pegawai negeri sipil. Seperti itu awalnya tahun 1950 hingga ada arah ya untuk seperti apa ya terkait untuk perumahan rakyat tersebut ya. Jadi kalau versinya Bung Karno kan jawatan ya perumahan rakyat ya, yang kita tahu sekarang menjadi yayasan kas ya pembangunan ya, dan itu pun direspon sangat baik. Dan kalau tak salah tahun 61 sudah mencapai 200 YKP itu. Dan untuk kota Surabaya ini kan YKP ya, itu 25 Juni kalau nggak salah itu, tahun 1954 itu, yang akta notarisnya agar badan hukum itu isi Johan ya, seingat saya seperti itu. Jadi akta notaris nomor 81 tahun 1954 itu. Jadi mengalami perubahan juga ya setelah tahun berapa ya, 78 atau berapa itu ya, untuk kota-kota besar ya. Jadi gini, dulu itu kan Yayasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya atau KBS ya, itu berdasar akta notaris ya, akta notaris 81 tahun 1954 itu kalau seingat saya apa ya terkait untuk pembangunan perumahan ya, yang ada di 9 titik yang kita ketahui awal pembangunannya kan di
daerah Mojo Arum gitu. Selanjutnya di mana Sidoyoso ya, terus Wonokusumo Wetan dan sampai Indrangate Jaya, seingat saya seperti itu. Jadi itu mengalami perubahan ya setelah tahun 1970 berapa itu ya, mengalami perubahan dari Yayasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya menjadi Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya setelah mengalami Kota Praja ya, Kota Madya Surabaya itu kalau nggak salah tahun 79 itu berdasarkan akta notaris nomor 239 yang di tanda notarisnya saya lupa itu namanya Subiono Dano Sastro atau siapa itu, seingat saya seperti itu ya. Apalagi yang bisa saya terangkan ya, ini juga Ya, apa tidak benar? secara komprehensif gitu. Ya, apa benar di YKP ini ada indikasi korupsi? Bisa dijelaskan Mas Eko? Oh itu ya, kalau itu kan pernah diramaikan ya, atau katakanlah pernah diusung ya soal korupsi itu oleh orang tua kita ya, seorang jurnalis juga wartawan kawan yang pernah mendapatkan anugerah Prapanca Jurnalistik karya tulis tahun 1990-an ya, seingat saya seperti itu ya, terkait persoalannya ya, rumahnya dihancur ya, dilantakan atau diratakan dengan tanah ya, yang dia dapat itu tahun 1991 itu terkait rumah YKP yang dimiliki ya, itu masih YKP KMS gitu itu ya. Jadi berdasarkan apa ya, Pengadilan Negeri Surabaya ya, pengajuan dari YKP sendiri ya. Jadi ada persoalan di situ ya. Kita juga sempat tidak terlalu banyak menyimak bahwa saya lanjutkan lagi dari dibentuknya YKP KMS itu juga mengalami perubahan ya, itu tahun 2002 ya, mengalami perubahan ya. Tapi sebelumnya juga mengalami apa ya, persoalan karena Yayasan Kas Pembangunan tentang Kota Madya Surabaya ini kan apa ya, seperti PT padahal itu kan yayasan yang orientasinya ke bidang keagamaan ya, sosial dan kemanusiaan ya. Jadi tidak harus jadi real estate ya, bisnis properti lah. Itu pelanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Jadi tahun 90-an itu 93 hingga 94 itu mau dibubarkan itu YKP itu, mau dibubarkan ya YKP KMS itu, hingga ada ya, itu waktu itu wali kotanya Purnomo Kasidi seingat saya itu juga melakukan ya banyak cara ya, karena sudah banyak ya yang mengikuti ya programnya ya terkait perumahan rakyat itu ya. Jadi sangat disayangkan kalau dibubarkan gitu, hingga mencari celah ya agar selamat seperti apa, hingga betullah PT YKP ya, YEKP gitu loh. Lah itu tahun 94 itu akte notaris nomor 102 itu
notarisnya Susanti ya, seingat saya seperti itu, ada kekuatan hukum ya. Jadi akhirnya ya berjalan. Itu bisa dikatakan anak perusahaan ya, yayasan ya. Ini kan semestinya kan yayasan kan, yayasan PT ya PT, karena orientasinya kan kalau PT kan kita ketahui produksi dan barang dan jasa ya, seperti keuntungan ya. Ya kalau untuk yayasan kan orientasinya nirlaba, jadi tidak non profit gitu loh. Ya ini yang jadi apa ya, seperti kontroversi ya, bisa dikatakan, atau kontradiksi atau seperti apa ya. Jadi ini yang harus dipahami gitu loh, hingga menjadi YKP PT YKP gitu. Nah, saya lanjutkan setelah itu berjalan itu berapa lama hingga mengalami reformasi ya, hingga regulasinya berubah ya, terkait Undang-Undang Nomor 22 tahun berapa itu, 1999 kalau nggak salah, itu untuk otonomi daerah ya. Jadi seorang kepala daerah atau wali kota tidak boleh merangkap seperti itu. Jadi selama ini kan apa ya namanya, status ex officio ya. Jadi sebagai pengurus, ketua dan segala macamnya itu kan wali kota gitu. Jadi seperti itu. Jadi hingga mengalami perubahan tahun 2002 itu dengan notaris 83 kalau nggak salah, tahun 2002 itu yang di apa ya, yang merubah itu ya, merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya seperti itu ya. Jadi seperti itu yang saya ketahui. Jadi gini, apa ya, kalau berbicara secara kronologis ya sebenarnya sudah saya sampaikan tadi. Ini kan ada seorang jurnalis ya dari Surabaya yang paham ya terkait persoalan itu ya. Jadi kalau ada indikasi korupsi ya nggak dilaporkan ya, dilaporkan ke namanya di Polda hingga kejaksaan ya. Seperti itu ya. Jadi terkait korupsi ya, yang dengar-dengar skandal ya, korupsi nggak mencapai 60 triliun atau berapa ya. Ya perhitungannya ya kemungkinan kan dia mengangkat persoalan itu kan tahun 2019, jadi terhitung 17 tahun ya, karena ada penyimpangan ya di situ. Ya seperti itu. Jadi bayangkan ya kalau 2000 hektar ya seperti dikalikan berapa per meter persegi, ada seberapa besar nilainya ya. Jadi sudah dilaporkan hingga ada penggeledahan ya di kantor YKP itu ya, di YKP setiap malam dan PT YKP itu. Jadi ada berapa aset yang disita oleh kejaksaan ya. Tetapi saya dengar tahun 2021 kemarin kasusnya kok di SP3 kan gitu loh, atau penghentian penuntutan, ada apa gitu loh. Dan sedangkan yang melaporkan ini kan juga seorang jurnalis, juga wartawan kawan ini juga kecewa ya, karena merasa dia didolimi gitu loh, atas perlakuan pengurus lah dari YKP versi tahun 2002 yang dinotariskan itu nomor 83 ya. Itu siapa namanya itu, Untung Darno Suwiri atau siapa itu untuk notarisnya.
Jadi merubah atau mengubah semua itu terkait ART-nya, anggaran dasar yayasan kas itu. Jadi itu yang jadi pelik juga persoalannya ini ya, terkait masalah korupsi ya, apalagi sudah mencapai triliunan seperti itu ya. Jadi kita ketahui itu kan juga kalau statusnya agendum rekening atau kategori surat hijau yang jadi HPL, jadi yang apa JKP-nya seperti itu ya. Jadi menjadi JKP KS itu kalau di argumen kumhanya itu seperti itu. Jadi ya ini pasti sangat kecewa lah orang-orang yang dirugikan ya terkait kepemilikan ya, yang kita ketahui ada berapa LSM ya yang atau ormas yang melaporkan itu ya, hingga tidak ada terangnya atau tidak sampai ke tuntas seperti itu atau berhenti di tengah jalan ya. Jadi jelas kasus dugaan korupsi itu, Kita minum dulu ya. ya monggo, kasus dugaan korupsi itu tidak ada ya, tidak terbukti ya. Kemudian dan dihentikan dengan bukti penghentian pada tanggal 30 kalau nggak salah, 30 Januari ya 2021 ya. Ini kita kutip dari Jawa Pos ini ya. Mengingat pasal 109 ayat 2 KUHP dan pasal 37 KUHP, Kepala Kejati Jatim pada 15 Desember 2020 mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 untuk kasus JKP. Memang ada orang yang diduga kuat dapat dimintai pertanggungjawaban dugaan tersebut, yakni Pak Sunarto Sumoprawiro, mantan wali kota Surabaya, sudah meninggal dunia katanya. Nah, karena yang diduga ini sudah meninggal dunia, oleh karena itu ini dihentikan. Dan kemudian sebelumnya ya ada dugaan pengurus JKP ini tidak mau menyerahkan ya aset Pemkot ini. Setelah kejadian itu ini diserahkan semua kepada pihak Pemkot. Artinya setelah diserahkan tidak ada bukti korupsi, indikasi korupsi. Jadi semua aset sudah dikembalikan ke Pemkot. Ini intinya seperti itu Mas Eko. Nah, Mas Eko bisa nambahin nggak ini terkait hal itu? Ya nggak bisa, masa kejahatan itu setelah diketahui hanya dikembalikan ya. Bagaimana unsur pidananya ya itu loh, apalagi itu terkait korupsi loh, itu kerugian negara, bagaimana dengan pajaknya, bagaimana dengan masyarakat ya nggak bisa. Yang saya dapat info itu ada apa namanya, saya sebutkan namanya itu siapa ya, kedua orang itu termasuk Khairul Huda itu dan siapa ya saya lupa itu. Dia juga tiket mau mengembalikan, tapi bagaimana kasus hukumnya gitu loh. Terus berapa sih nilai yang dirugikan negara itu, pastinya berapa? Ada yang mengatakan kalau versinya wali kota Bambang Dea 10 triliun atau berapa, kalau versinya itu 60 triliun. Lah perhitungannya dari mana? Lah itu kan ditinjau ya dari aset-aset yang dimiliki tentang manajemennya gitu loh. Nah seperti itu yang kita ketahui. Ada ya, ini ada kasus yang dilaporkan Ketua RW 10 daerah Rungkut Kidul itu terkait Fasum ya, Fasum YKP itu, YKP apa ya, KS lah kalau itu jual ya.
dijual ke investor atau pengembang di Margorejo Indah kalau nggak salah itu, yang mencapai 15.000 meter persegi atau 1,5 hektar ya, yang dijual oleh seinisial aja ya, M siapa ya, MP gitulah ya, gitu seperti itu. Jadi saya nggak masuk secara substansi terkait kasus itu karena berbahaya bagi diri saya untuk menyebutkan. Tapi untuk episode berikutnya saya akan ungkap ya secara detail. Jadi ini juga nggak tahu ya seperti apa perkembangannya gitu loh, terkait untuk kasusnya gitu, seperti apa, sudah di megajokan atau dipenjarakan atau bagaimana lah. Kalau orang melaporkan terkait kasus korupsinya kan berarti dia sudah berani dan memegang dua alat bukti ya minimal seperti itu. Kenapa kan di call apa nggak ditindaklanjuti gitu loh. Nah, sedangkan tahun berapa ya, dari tahun 2012 saja ada hak angket dari DPR itu untuk menghimbau kepada wali kota untuk melaporkan ya, kasus tersebut gitu loh, terkait ada dugaan tindak pidana korupsi gitu loh. Jadi kalau berbicara almarhum Pak Sunarto Sumo Prawiro, sudah saya katakan tadi, di era reformasi tadi itu kan semestinya kan untuk anggota atau DPRD itu kan 5 tahun ya jabatannya, dari 97 hingga ya pemilu yang terakhir 97, 5 tahun berarti 2002 ya kan selesainya. Tapi ada reformasi hingga terhenti 99 dan situ terbitlah aturan otonomi daerah gitu, sehingga nggak merangkap lagi, hingga almarhum Sunarto Sumo Prawiro selaku wali kota itu mengundurkan diri dari kepengurusan ya, katakan ketua YKP KMS ya, YKP KMS saat itu mengundurkan diri, hingga tahun 2001 dia mengeluarkan SK ya untuk namanya itu pengangkatan pengurus sekota ya, kalau salah M Jasin untuk jadi ketua pengurus itu. Jadi ada asisten support, kita siapa itu, dan ada berapa anggota dewan ya, seperti Armuji, seperti Basuki ketua DPRD ya seperti itu yang terlibat ya di dalam kepengurusan yayasan kas pembangunan ya seperti itu. Jadi ada versi lagi YKP apa ini, ada YKP KMS Kota Madu Surabaya, apa YKP Kota Surabaya yang merubah anggaran dasar atau anggaran rumah tangga seperti itu. Jadi itu tahun 2001 terus 2002 loh itu yang di siapa kepengurusannya sampai berapa kali ya, ada namanya itu saya agak lupa itu namanya itu lupa saya, ada Heru Setiawan ya. Terus ada lagi siapa itu namanya itu yang itu siapa namanya itu, saya lupa itu namanya, Suryo Haryono atau siapa ya, lah itulah. Jadi apalagi yang dibicarakan terkait korupsi ya, kalau korupsi kan apalagi udah mencapai nilai sebesar itu kan semestinya kan
KPK ya yang menanganinya. Nah, terus selama ini bagaimana gitu loh? Kan kita mengetahui KPK didirikan tahun berapa? 2003 ya. Nah, itu loh. Komisi Pemberantasan Korupsi, apalagi merugikan masyarakat ini. Dan nominal untuk jumlahnya sangat besar. Ini kan KPK yang harus menindaklanjuti. Nah ini kan ada skandal terkait mega korupsinya di kota Surabaya ini. Bayangkan ya, di kota-kota lain untuk yayasan kas pembangunannya kan udah selesai. Ya kita di sini berkecamuk ya. Jadi ya seperti ini disalahgunakan oleh beberapa oknum nih. Jadi kasihan juga kepada warga atau masyarakat. Lebih parah lagi didolimi ya seorang wartawan atau jurnalis ya, awaan ini rumahnya didapat dia dari media cetak ya, di koran harian sore Surabaya Pos itu. Surabaya sore. Ya saya ingat itu dia dapat 91 dan harian Surabaya Pos dapat jatah 39 kalau nggak salah unit itu. Jadi gini, terkait perumahan itu kan ada yang ditawarkan, ada tipe ya, tipe standar dan tipe sederhana ya. Kalau tipe sederhana ini kan luas bangunannya kan 60 meter persegi, luas tanahnya 200 meter persegi. Sedangkan tipe standar ini kan luas bangunannya berapa tuh? Ada yang 100 ya. Yang luas tanahnya hampir 300 ya, 300 meter persegi. Seingat saya seperti itu. Jadi ya ini kalau memang ada indikasi katakanlah untuk korupsi yang fantastis ya, triliunan itu ya bongkar, usut tuntas gitu. Oke Mas Eko, untuk apa ini kita buat episode berikutnya ya untuk kasus korupsinya kan kita akan nggak mudah ini. Ya kita akan buat video selanjutnya ya, agar publik masyarakat di kota Surabaya ini akan mendapatkan sebuah kejelasan terkait indikasi mega korupsi yang Mas Eko sebutkan tadi itu ya. Saya kira ini kita cukupkan untuk video kita ini sebagai closing statement. Silakan Mas Eko. Ya kalau statement saya kan ya usut tuntas ini persoalan ini, karena ini nominalnya nggak sedikit ya, dan ada beberapa gelintir orang yang memanfaatkan ini. Jadi ini berbahaya ya. Jadi kepada aparat ya, penegak hukum dan terutama kepada kejaksaan ya tolong diperhatikan ya, Kejaksaan Agung diperhatikan ini kasus ini. Jadi jangan sampai berlarut-larut dibiarkan. Jadi saya nggak bisa menyampaikan statement yang lebih apalagi, karena kasus ini kan sudah berapa lama ya, tahu hingga ada berapa aksi ya, hingga ada, saya ingat itu yang dilakukan kawan itu hingga tidak ditemui satu orang pun dari YKP yang ada di Sekap Malam nomor 911 itu. Jadi sungguh miris ya, dan apalagi juga ini terkait orang tua atau seorang jurnalis ya, kawaan ya, wartawan kawaan era tahun 92 yang didolimi, yang rumahnya diratakan dengan tanah ya, padahal dia selama itu kan juga sudah mengangsur ya. Ya sudah mengangsur, ada buktinya ya.
ya terkait Sudah membayar untuk pajak, sudah penabung ya, mengancur. malah dia mendirikan forum komunikasi penabung gitu loh, untuk beli rumah YKP KMS ya, KMS. Jadi ini yang menjadi apa ya, polemik ya, seperti itu. Jadi YKP itu sebenarnya mau dibubarkan pada tahun 93 karena enggak sesuai ya dengan undang-undang agraria ya. Seperti itu mau dibubarkan gitu loh. Hingga Wali Kota Surabaya saat itu Bapak Purnomo Kasidi mengajukan apa ya, hal ya, terkait yayasan itu kepada saat itu Menteri Perumahan Rakyat ya, Akbar Tanjung ya, Tanjung. dan Menteri Dalam Negeri ya itulah. Jadi hingga terbentuklah PT YEKAP. Tadi huruf kapitalnya seperti itu. Iya. Ya, kalau singkatannya apa saya juga nggak tahu kok jadi seperti itu. Jadi satu yayasan, satunya PT. Lah, ini yang terjadi ya di kota Surabaya. Jadi ini sudah durasinya berapa menit ini? Ini sudah 30 Mas Eko ya, kita sambung di episode kedua ya nanti terkait dengan dugaan kasus korupsinya. Ya kalau statement bongkar usut tuntas ini kasus Gitu, Mas ini. Eko, ya? Iya, bongkar usut tuntas kepada aparat yang terlibat, tidak pandang siapapun ya, apapun jabatannya, karena ini korupsi dan ini sangat berbahaya apabila dibiarkan. Jadi kondisi masyarakat sekarang ini terpuruk ekonominya ya. Jadi seperti itu. Usut tuntas, bongkar sampai ke akar-akarnya. Oke, terima kasih Mas Eko. Untuk hari ini kita ngobrol pinggir jalan. Semoga tetap sehat, Iya, tetap semangat sehat. Mas Kita Eko. nggak ada bayaran ya, Iya. sekali lagi nggak ada bayaran, kita Tetap hanya akan- moral aja yang Iya, kita tetap akan kita perjuangkan, yang sampaikan kita kepada lakukan. publik. Andai kata dugaan korupsi, mega korupsi di kota Surabaya yang katanya kurang lebih 60 triliun ya, kita harus publikasikan kepada publik Surabaya terutama. Kalau bisa laporan KPK ya. Ya kalau ini sudah dilaporkan, tapi nggak ada tindak lanjutan. Lah ini kan persoalannya nggak nggak kecil gitu loh, apalagi menyangkut 2000 hektar ya tanah, berapa persil ya, menyangkut berapa jumlah masyarakat lah, seperti itu yang dibodohi, yang dikorupsi. Yang koruptornya cuma berapa gelintir itu. Nah, itu apa saya sebutkan semuanya, itu yang mendolimi bapak kita ya, seorang jurnalis kawan ya di harian sore Surabaya Pos. Oke, terima kasih Mas Eko. Ditahan dulu untuk episode berikutnya. Oh iya. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.